Perkenalkan, nama saya Yosua Sandi. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas D dengan NIM B10212011141. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang UTS pengantar akuntansi yang telah diberikan oleh dosen saya. Dan untuk video berikutnya di sini adalah video penjelasan saya mengenai saya menjelaskan UTS pengantar akuntansi. Jadi simak video penjelasannya berikut ini. Baik, langsung saja untuk jurnal umum. Ini untuk jurnal umum. Ini sudah saya buat tabelnya. Teman-teman bisa yang melihat video ini bisa langsung melihat atau mendengar penjelasannya saja. Untuk tabelnya ini sudah saya buat, ini saya tinggal menjelaskannya saja. Langsung saja kita ke nomor 1. Kita akan melihat soalnya terlebih dahulu. Untuk nomor 1 itu soalnya itu di tanggal 1 Oktober 2020 Andino menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Jadi jurnal umumnya yaitu kas berada di debit sebesar 2.000 dan modal berada di kredit sebesar 2.000 karena si Andino ini menambah modal, maka kasnya pasti bertambah, maka itu dia diletakkan di debit dan modalnya itu berada di kredit sebesar 2.000. Lanjut ke nomor 2. Tanggal 2 Oktober 2020 memperoleh pembayaran dari PT Amartaro atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar 5.000. Maka untuk jurnal umumnya kas berada di debit sebesar 5.000 dan piutang berada di kredit sebesar 5.000. Lalu untuk nomor 3 ini langsung saja ya, karena ini untuk di jurnal umum ini tidak terlalu susah untuk membuatnya, maka langsung saja kita jelaskan. Nomor 3 itu pada tanggal 2 Oktober 2020 Andino membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar Rp300. Maka jurnal umumnya ini beban peliputan profil bisnis sebesar Rp300 karena kasnya berkurang, maka kasnya diletakkan di kredit sebesar Rp300. Lalu nomor 4 ini yaitu tanggal 2 Oktober 2020 Andino membeli paket kota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika tidak ada aktivitas di luar kantor sebesar Rp70 sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor lain seperti pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar Rp30. Maka jurnal umumnya yaitu beban internet kantor dan beban lain-lain itu berada di debit semua sebesar 70 dan Rp30. Dan kas kita itu berkurang sebesar Rp100. Langsung saja ke nomor 5. Nomor 5 yaitu tanggal 2 Oktober 2020 Andino membayar sewa kantor 1 bulan untuk bulan Oktober sebesar Rp100 untuk jurnal umumnya, maka beban sewa kantor sebesar Rp100 dan kas berkurang, otomatis dia berada di kredit sebesar Rp100. Langsung ke nomor 6. Nomor 6 itu tanggal 3 Oktober 2020 Andino merekrut Sikandar sebagai marketing, kesepakatan gaji sebesar Rp200 per bulan, pembayaran setiap tanggal 15 tengah bulan, 50% dan sisanya dibayar pada akhir bulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan karena di sini ini kan hanya kesepakatan, maka di jurnal umumnya itu tidak ditulis berapa nominalnya, hanya ditulis hanya kesepakatan saja. Karena ini belum pasti gitu kan, karena hanya kesepakatan maka tidak ditulis di jurnal umum. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7 yaitu tanggal 3 Oktober 2020 Andino membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2020 untuk mempermudah segala mobilisasi bisnis sebesar 1.200. Maka untuk jurnal umumnya yaitu sewa dibayar di muka sebesar 1.200 dan kas kita berkurang, maka dia diletakkan di kredit sebesar 1.200.
Lanjut di nomor 8, yaitu tanggal 4 Oktober 2020 Andino telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera sebesar 4.000. Maka jurnal umumnya yaitu kas kita bertambah sebesar 4.000 dan pendapatan diterima di muka itu berkurang. Kita letakkan di kredit sebesar 4.000. Lanjut nomor 9. Nomor 9 ini yaitu tanggal 6 Oktober 2020 Andino membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha sebesar 1.000 secara kredit. Nah, di sini karena secara kredit maka kas untuk peralatan kita itu bertambah, maka dia diletakkan pada debit 1.000, sedangkan karena kita membayar maksud saya kita membeli laptopnya secara kredit, maka di sini kita tulis hutang di kredit sebesar 1.000. Lanjut nomor 10. Tanggal 7 Oktober 2020 Andino membayar biaya iklan di Facebook ADS sebagai promosi sebesar Rp100. Maka di jurnal umumnya jelas beban iklan bertambah sebesar 1.000, kita letakkan di debit, dan kas kita berkurang, kita letakkan di kredit sebesar 100. Lanjut nomor 11. Tanggal 8 Oktober 2020 Andino membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosi bisnisnya sebesar Rp300. Ini juga sama, beban iklan sebesar Rp300 bertambah, kita letakkan di debit, dan kas kita berkurang, kita letakkan di kredit sebesar Rp300. Lanjut di nomor 12. Soalnya itu tanggal 9 Oktober 2020 Andino sepakat dengan PT Kejayaan Astra untuk memberikan jasa pembayaran kredit pembuatan web. Total harga jasa itu 10.000 yang dibayarkan 2 tahap, Rp 8.000 dibayarkan pada saat itu juga dan sisanya bulan depan. Nah, untuk jurnal umumnya yaitu kas kita itu kan kas kita bertambah karena kita memiliki kesepakatan gitu, bertambah 8.000, dan piutang kita karena dia dibayarnya bulan depan itu sebesar 2.000, maka pendapatan jasa dan pembuatan webnya 10.000 itu diletakkan di kredit. Lanjut nomor 13. Tanggal 10 Oktober 2020 Andino membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas perliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar Rp200. Maka jurnal umumnya yaitu beban peliputan profil bisnis sebesar 200 bertambah, kita letakkan di debit, dan kas kita berkurang, otomatis kita letakkan di kredit sebesar 200. Lanjut nomor 14. Tanggal 11 Oktober 2020 Andino menyetorkan uang Rp 7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software PT Ultima Group. Maka jurnal umumnya ini kas kita bertambah sebesar 7.000, maka kita akan di debit, dan pendapatan jasa pembuatan software kita seperti 7.000 itu berada di kredit. Lanjut nomor 15, itu tanggal 12 Oktober 2020 Andino membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada CV Zoom Store sebesar Rp200 selama bulan Oktober. Maka sewa platform virtual meeting sebesar 200 itu kita bertambah, maka kita letakkan di debit, dan kas kita berkurang, otomatis kita letakkan di kredit sebesar Rp200. Lanjut kita nomor 16. 16 yaitu tanggal 15 Oktober 2020 Andino membayar gaji tim promosi yang merekrut pada tanggal yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020. Selain itu gaji security kantor juga dibayarkan sebesar Rp50. Maka jurnal umumnya itu beban gaji tim promosi sebesar Rp100 itu kita letakkan di debit, dan beban gaji security kita letakkan di debit juga sebesar Rp50. Maka kas kita otomatis berkurang 150, kita letakkan di kredit. Tanggal 17 yaitu Andino kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar 10.000 dari PT
Trunitin Jaya. Maka jurnal umumnya yaitu hutang kita bertambah sebesar, maksud saya nomor 17 itu kas kita bertambah sebesar 10.000 dan pendapatan jasa pembuatan web itu letakkan di kredit sebesar 10.000. Lanjut nomor 18. Tanggal 4 Oktober 2020 Andino membayar hutang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar 300. Nah, di sini karena kita memiliki hutang kertas itu berkurang, kita letakkan di debit sebesar 300 dan kas kita juga berkurang, kita letakkan di kredit sebesar 300. Lanjut nomor 19 yaitu tanggal 23 Oktober 2020 Andino memperoleh pemasukan dari jasa pembuatan web sebesar Rp 5.000 dari PT Garuda, Kinko, dan 3.000 telah dibayar, sisanya dibayar bulan depan. Maka jurnal umumnya yaitu kas kita bertambah karena kita mendapatkan pembayaran itu sebesar 3.000 dan piutangnya sisanya itu mereka belum bisa membayarnya, kita letakkan di piutang itu di debit sebesar 2.000. Maka pendapatan jasa pembuatan web itu sebesar 5.000 kita letakkan di kredit. Lanjut nomor 20. Tanggal 25 bulan 10 25 Oktober 2020 Andino membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar 200 dan juga membeli lain-lain seperti makanan kecil, tisu toilet, pewangi WC sebesar 100. Maka untuk jurnal umumnya yaitu beban internet kantor sebesar 200 kita bertambah letakkan di debit sebesar 200 dan beban lain-lain juga bertambah letakkan 100 di debit. Maka kas kita berkurang sebesar 300 kita letakkan di kredit. Lanjut nomor 21. Tanggal 28 Oktober 2020 Andino membayar tagihan listrik, air, wifi kantor sebesar Rp400. Maka beban listrik, air, dan internet itu berkurang sebesar 400 kita letakkan di debit dan sedang kas kita juga berkurang kita letakkan di kredit sebesar 400. Lanjut nomor 22. Tanggal 30 Oktober 2020 Andino membayar gaji bulanan karyawan marketing dan yang direkrut pada tanggal 3 Oktober dan gaji petugas security kantor juga dibayarkan sebesar Rp50. Ini sama saja seperti beban gaji tim promosi tadi sebesar Rp100, beban gaji security sebesar Rp50 kita letakkan di debit dan kas kita berkurang otomatis kita letakkan di kredit sebesar Rp150. Lanjut nomor 23 itu tanggal 30 Oktober 2020 Andino menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian pembuatan software PT Lintang Kejayaan. Maka jurnal umum kita yaitu karena cash kita bertambah kita letakkan di debit sebesar 4.000 dan pendapatan jasa pembuatan software kita letakkan di kredit sebesar 4.000. Lanjut nomor 24 maksud saya, tanggal 30 Oktober 2020 Andino membeli secara kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, dan materai sebesar Rp500. Maka karena biaya perlengkapan kita itu bertambah kita letakkan di debit sebesar 500 dan karena dia tidak lunas dan kredit kita urainya itu yaitu hutang dan kita letakkan di kredit sebesar 500. Lanjut nomor terakhir itu di tanggal 31 Oktober 2020 Andino membeli mobil pribadi dan mengambil uang data web sebesar 1.500. Ini preview-nya 1.500 kita letakkan di debit dan kas kita berkurang kita letakkan di kredit sebesar 1.500. Maka kita mendapatkan semua total untuk jurnal umum ini sebesar 53.800 di debit dan 53.800 di kredit dan ini balance. Selanjutnya jika kita sudah mengerjakan jurnal umum kita langsung saja ke buku besar. Nah untuk buku besar ini saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, saya hanya menjelaskan salah satunya saja gitu yaitu di akun kas. Nah untuk membuat buku besar ini kita hanya menyalin apa saja yang ada di jurnal umum. Misalnya kas ini kan kita berbicara tentang kas di buku besar, maka kita cari semua akun kas yang ada di jurnal umum itu kita pindahkan atau kita salin ke buku besar menjadi satu akun kas, yaitu kita tulis tanggalnya tanggal berapa saja, ini sudah tertera semuanya sehingga jika
sudah kita misalnya kas yang berada di kredit kita letakkan di kredit semua dan kas yang berada di debit kita letakkan di debit semua. Dan ini sudah kita mendapatkan hasilnya yaitu untuk hasil akhir untuk buku besar di akun kas itu 46.700 dan kita letakkan di debit. Mengapa kita letakkan di debit? Karena saat pengurangan debit dan kredit, debit lebih besar daripada kredit. Begitu juga untuk akun-akun lain seperti piutang, perlengkapan, sewa kendaraan diberi muka, beban-beban, peralatan kantor, akumulasi, utang usaha dan lain-lainnya semuanya kita buat sama, yaitu kita memindahkan apa yang sudah ada di jurnal umum akun-akunnya ke buku besar menjadi satu tabel setiap akunnya. Jadi itu saja untuk membuat buku besar. Saya yakin semuanya sudah tahu, jadi tidak saya jelaskan secara panjang lebar. Langsung saja kita ke neraca saldo sebelum jurnal penyesuaian atau sebelum disesuaikan ya. Nah, untuk membuat neraca saldo ini kita sama saja kita memindahkan akun-akun, nama-nama akun yang ada di buku besar tadi itu. Nih, semua yang ada di buku besar ini kita pindahkan ke neraca saldo. Semuanya kita pindahkan sehingga kita mendapatkan total yaitu Rp63.620. Begitu juga di kredit juga sama Rp63.620. Nah, untuk membuat neraca saldo ini saya tegaskan lagi kita hanya memindahkan akun-akun yang sudah kita buat di buku besar dan kita pindahkan ke neraca saldo. Sehingga kita mendapatkan total untuk debit dan kredit itu harus sama. Langsung kita masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian di sini kita melihat soalnya terlebih dahulu. Nah, untuk soalnya kita pindahkan biar oke. Informasi penyesuaian tanggal 31 Oktober. Untuk nomor 1 itu informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan 350 berada di debit dan perlengkapan sebesar 350. Ini mengapa 350? Karena untuk di soal itu kan informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Dan ini mengapa bisa jadi 350? Karena ditambah dengan apa yang ada di neraca saldo ini yaitu 150 di beban perlengkapan. Maka hasilnya 200 yang ada di jurnal penyesuaian itu ditambah dengan 150 yang ada di jurnal maksudnya neraca saldo. Makanya kita mendapatkan hasil 350. Lanjut ke nomor 2 yaitu sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Maka jurnal penyesuaiannya itu beban sewa kendaraan 100 dan sewa kendaraan dibayar di muka itu 100. Lanjut ke nomor 3 yaitu tanggal 4 Oktober 2019 Roberto telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 di PT Rindang Sejahtera. Namun Roberto baru bisa menyelesaikan pekerjaan bulan Oktober. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan diterima di muka sebesar 2.000 dan pendapatan jasa pembuatan web itu 2.000. Lalu nomor 4, petugas security diajak lembur pada 30 Oktober untuk pengamanan kantor karena tim Artono sedang lembur juga di kantor. Gaji janji dibayar di awal bulan depan Rp50.000. Maka jurnal penyesuaiannya beban gaji Rp50.000 dan hutang gaji sebesar Rp50.000. Mengapa hutang gaji? Karena belum dibayar langsung dan akan dibayar bulan depan. Makanya di kreditnya itu hutang gaji. Lanjut nomor 5. Untuk nomor 5 yaitu tanggal 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar Rp100 dan akan dibayar bulan depan. Ini juga sama beban listrik, air, internet 100 di debit dan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp100 di kredit. Lanjut nomor 6. Sudah selesai jasa-jasa pembuatan web untuk PT Sriwijata Kumala, janji dibayar pembayaran bulan depan sebesar 5.000. Maka piutang kita bertambah sebesar 5.000 dan mendapatkan jasa pembuatan web itu sebesar 5.000 di kredit. Lanjut soal jurnal penyesuaian nomor terakhir yaitu
Komputer yang telah dibeli bulan ini diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan dengan nilai sisa sebesar Rp40. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban depresiasi peralatan kantor sebesar Rp20 dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp20.000. Mengapa bisa Rp20.000? Karena yang di jurnal penyesuaian ini kan 4 tahun dan kita telah menjalankan PT kita sebesar 2 tahun, maka sisanya Rp20. Jadi kita mendapatkan total jurnal penyesuaian yaitu Rp7.620 dan dikredit juga sama Rp7.620. Maka untuk jurnal penyesuaian kita sudah selesai dan kita langsung masuk ke buku besar setelah jurnal penyesuaian. Nah, di sini untuk membuat buku besar ini kita hanya menyesuaikan akun-akun yang berubah pada jurnal penyesuaian seperti beban perlengkapan dan perlengkapan beban sewa kendaraan sampai ke nomor 7 itu kita sesuaikan di buku besar setelah jurnal penyesuaian. Jadi yang tidak berubah itu tidak perlu kita pindah, maksudnya tidak perlu kita rubah, dan yang berubah di jurnal penyesuaian maka buku besarnya di jurnal setelah jurnal penyesuaian harus kita ubah karena ini akan mempengaruhi dengan keuangan yang ada di PT atau perusahaan tersebut. Jika kita sudah membuat buku besar, langsung saja ke daftar saldo setelah jurnal penyesuaian. Nah, untuk neraca saldo setelah penyesuaian sama saja, kita hanya memindahkan buku besar yang telah kita buat setelah jurnal penyesuaian dan kita pindahkan ke neraca saldo sehingga kita mendapatkan total sebesar Rp68.790 dan dikredit juga sama Rp68.790. Karena ini sama berarti pekerjaan kita sudah balance. Dan langsung saja kita masuk ke kertas kerja. Nah, untuk neraca saldo yang di sini ini kita panjangan. Ini kita hanya memindahkan neraca saldo sebelum jurnal penyesuaian, kita langsung pindahkan ke sini saja. Ini ke sini. Setelah itu kita masukkan data penyesuaiannya, apa-apa saja akun-akun yang berubah dan kita pindahkan ke data penyesuaian ini. Lanjut ke neraca saldo. Ini kita pindahkan tadi neraca saldo yang telah disesuaikan itu kita juga pindahkan ke sini. Itu kita mendapatkan hasilnya. Hasilnya sama seperti buku besar. Maksud saya seperti neraca saldo yang belum disesuaikan, jurnal penyesuaian dan neraca saldo yang sudah disesuaikan. Lanjut kita ke laba rugi. Nah, untuk laba rugi ini yang kita masukkan laba rugi yaitu seperti pendapatan perusahaan atau PT dan beban-beban perusahaan atau PT. Dan untuk laporan posisi keuangan itu yang dimasukkan ke sini yaitu akun-akun yang tidak dimasukkan ke laba rugi sehingga kita mendapatkan yaitu total untuk yang di laba rugi yaitu kertas laba rugi yaitu untuk di debit sebesar 7.990 dan di kredit 48.300. Dan di laporan keuangan atau posisi keuangan itu, laporan posisi keuangan kita mendapatkan 60.800 di debit dan 20.450 di kredit. Ini kita mendapatkan labanya itu sebesar 40.310 dan sama dengan yang di laporan posisi keuangan. Dan setelah kita mengerjakan kertas kerja, langsung saja kita ke laporan keuangan. Untuk laporan keuangan ini yang pertama itu ada laporan keuangan laba rugi. Nah, untuk laporan keuangan laba rugi ini ada akun pendapatan, yaitu pendapatan jasa pembuatan software, pendapatan jasa pembuatan web itu masing-masing sebesar 12.300 dan 36.300. Maka total pendapatan sebesar 48.300. Dan beban-beban ini seperti beban peliputan bisnis dan lain-lain itu kita jumlahkan semuanya sehingga kita mendapatkan total beban sebesar Rp79.090. Maka kita mendapatkan laba sebesar pendapatan tadi ditambah dengan beban-beban sebesar Rp40.310. Dan selanjutnya kita membuat laporan keuangan perubahan modal. Yaitu kita di sini kan kita ada modal sebesar 6.810 dan laba sebesar Rp40.310. Ini kita dapatkan di laporan laba rugi dan preferred sebesar
min 1.800 sehingga labanya 40.310 dikurang dengan 1.800 ini kita mendapatkan sebesar 38.510 karena modal ini 16.820 rupiah ditambah dengan 38.510, maka kita mendapatkan modal akhir sebesar 55.330 rupiah. Dan untuk yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan. Di ini laporan posisi keuangan itu ada aset dan liabilitas. Nah, untuk aset ini telah ada aset lancar dan aset tetap. Untuk aset lancar itu totalnya semuanya 58.000 dan aset tetap itu sebesar total aset tetap maksud saya itu 980, maka total aset kita sebesar 58.980 karena total aset lancar itu ditambah dengan total aset tetap, maka total aset kita sebesar 58.980. Nah, untuk liabilitas itu juga sama, kita jumlahkan semuanya. Liabilitas itu termasuk utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar di muka. Kita mendapatkan total liabilitas lancar sebesar 3.650 rupiah, dan lalu kita ekuitas ini modal akhir 55.330 rupiah, maka total ekuitas yaitu 55.330 ditambah dengan 3.650, kita mendapatkan hasil itu total liabilitas yaitu 58.980. Maka jika laporan keuangan ini sudah selesai dibuat, selesai juga penjelasan UAS pengantar akuntansi yang diberikan oleh dosen pengantar akuntansi. Sekian, terima kasih. Sekian video penjelasan UTS mata kuliah pengantar akuntansi yang dapat saya jelaskan. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini, dan maaf jika video yang saya buat atau penjelasan dari saya yang saya buat seadanya sesuai kemampuan saya. Jika tidak memenuhi kriteria, saya minta maaf, tetapi ini adalah usaha saya untuk saya dapat menjelaskan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar akuntansi saya. Sekian, terima kasih.